Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya dalam kanal Awali Rizki di sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini adalah berita terkait From Manufacturing Index dari S&P. Banyak media yang memberitakan ya. S&P sendiri mengumumkannya tanggal 1 April lalu. Namun dalam beberapa hari ini terus media mengupasnya ya. Nah, kali ini saya pilih dari Bloomberg Technos yang selain memberitakan juga menyampaikan komentar dari Kadin. Judulnya PMI Manufaktur melambat. Kadin sebut RI rentan tekanan eksternal. Ditayangkan tanggal 2 April siang ya, jam 1. Ini ada gambar ilustrasi buruh di sebuah pabrik. Beritanya begini, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memproyeksikan Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia tetap berada di zona ekspansi untuk periode mendatang, tapi sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Nah, hal tersebut didasari oleh laporan PMI Manufaktur RI sepanjang Maret turun yang mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 50,1 Maret ya, atau turun 2,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang masih 53,8. Nah, saya komentari sedikit ya. Jadi PMI itu sebenarnya ada beberapa lembaga yang melakukan, termasuk Bank Indonesia, meskipun singkatannya beda-beda. Kalau untuk di PMI ini Purchasing Managers Index ya, itu yang paling banyak dikutip dan ya sebutlah paling kredibel itu yang dari S&P. S&P ini mengeluarkan PMI dalam beberapa banyak negara, salah satunya Indonesia. Nah, untuk kasus Indonesia ini, responden dari PMI adalah pelaku industri manufaktur, kurang lebih 400. Nah, itu datanya dikumpulkan pertengahan bulan selama seminggu, 2 minggu tergantung ya. Dalam konteks ini, indeks yang disebut Maret ini dilakukan pertengahan Maret ya. Itu diumumkannya awal bulan April. Biasanya memang begitu, pertengahan bulan sebelumnya diumumkan pada awal bulan. Itu setiap bulan ya dilakukan. Bisa dikatakan semacam survei. Jadi ini sebetulnya adalah persepsi dari pelaku ya, kurang lebih begitu. Tapi pertanyaannya memang detail, cukup mendetail ya, termasuk penjualan, termasuk pesanan ya, dan seterusnya lah. Nah, 50 cara menyajikannya adalah dengan semacam balance scorecard, nilai bersih ya. Jadi kalau 400 orang ditanya itu berapa yang menjawab membaik, berapa yang menjawab memburuk dalam setiap item pertanyaan. Jadi kalau 50 misalnya indeksnya, itu berarti persis sama yang menjawab membaik, meningkat semacam itu dengan yang memburuk atau menurun. Jangka panjang. Jadi kalau 50,1 ini, kalau yang pertama masih zona itu harus kita lihat ukurannya ya, masih lebih banyak yang menjawab dengan diberi makan itu positif mengurangi ya. angka kemiskinan. Tapi tipis banget kan. Kalau dalam aspek yang kedua ini ya hanya selisih 4 sampai 6 orang kan. Nah, masalah lagi adalah di bulan Februari itu 53,8. Jadi tinggi banget ya, jauh turunnya. Dan jangan lupa di bulan-bulan kemarin itu ini salah satu PM ini yang dibanggakan oleh Menteri Keuangan ketika banyak yang mengkritik ekonomi lesu, dia jawab antara lain dengan andalan PMI ini yang disebut-sebut 53,8 yang di Januari juga cukup tinggi. Nah, kali ini kita belum dengar nanti nih komentar Menteri Keuangan apa. Saya sudah baca ada komentar dari pejabat Kementerian Keuangan, bukan Menteri Keuangannya. Jadi jangan sampai juga ketika bagus itu dikutip-kutip, ketika memburuk pura-pura tidak digubris misalnya itu ya. Saya baca lagi nih. Ini dari Kadin kalau yang ini. Ke depan kami selaku Wakil Ketua Umum Kadin bidang industri, jadi yang memberi komentar ini di bidang industri ya, cenderung melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis. Jadi tetap optimis ini, tapi tipis gitu ya.
namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Menurut saya ini pernyataan yang biasa wise lah dari pengusaha, yang nggak bisa dong pengusaha menyatakan pesimis, ya berat kan buat dia. Tapi ini sebetulnya sudah sangat, pernyataan ini sudah sangat khawatir ini. Dia masih bilang berpotensi ekspansi tipis, bukan ekspansif banget ya, tapi tetap rentan terhadap tekanan eksternal. Nah, pejabat Wakil Ketua Umum Kadin ini adalah Saleh Husin. Saleh Husin ini pernah menjabat menteri ya di zaman Jokowi. Saleh mengatakan dampak eskalasi geopolitik Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap pelemahan permintaan, yang pada akhirnya mengurangi utilisasi kapasitas utamanya ke sektor padat karya. Nah, kalau ada pelemahan permintaan, maka penggunaan kapasitas produksi itu diturunkan, jadi nggak 100%, dan itu salah satunya berdampak kepada pengurangan tenaga kerja ya, terutama pada sektor yang padat karya. Potensi penurunan utilisasi tersebut, kata dia, ini masih Saleh yang dikutip, pada akhirnya juga turut menekan margin industri yang turut berimbas kepada penyesuaian tenaga kerja. Capaian PMI Maret itu juga dinilainya dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru. Nah ini, jadi sudah mulai kan soal ekspor impor terkait perang ini. Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok turut menekan aktivitas industri. Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi, tutur dia, stagnasi 50 ya. Maka dari itu arah dari PMI akan sangat ditentukan oleh pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri. Nah, itu komentar Saleh Husin yang dikutip Bloomberg Technos. Nah, berikutnya jurnalis Bloomberg Technos menyampaikan data-data yang melantari permintaan komentar terhadap Saleh Husin ini. Sebelumnya S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur diukur dengan Purchasing Managers Index atau PMI di Indonesia untuk periode Maret ada di angka 50,1. S&P melaporkan penyebab utamanya adalah pengurangan produksi dan pembelian bahan baku terjadi pada Maret. Responden menyatakan bahwa perang di Timur Tengah berdampak terhadap harga dan ketersediaan material yang kemudian mempengaruhi permintaan dan produksi produk manufaktur. Padahal pada 4 bulan sebelumnya, jadi sebelum Maret ya, secara beruntun produksi sempat mengalami kenaikan. Penurunan yang terjadi pada Maret ini juga menjadi yang terdalam sejak Juni tahun lalu. Nah, ini yang penting ya, informasi dari Bloomberg ini. Responden menilai bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan baku dan kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah. Alhasil, dunia usaha pun menurunkan jumlah tenaga kerja meski tipis saja. Tipis ya, masih di bulan Maret. Perangnya juga belum lama ya. Gangguannya juga masih di 1 bulan ini, kurang malah. Tapi sudah langsung, bayangkan ya, ini kan disurvei pertengahan bulan ya, sampai tanggal 20. Perangnya pada waktu itu kan baru semingguan ya, kalau sekarang sudah hampir sebulan. Jadi itu saja sudah mengganggu, terutama mengganggu persepsi pelaku usaha industri manufaktur ya, dan terhadap juga permintaan mereka, permintaan ekspor kepada pelaku industri Indonesia ya sudah terpengaruh. Nah, data Maret ini memberi indikasi adanya penurunan produksi dan pemesanan baru, nah new orders. Jadi ketika disurvei ini kan perang baru seminggu 10 hari ya, ini sudah mempengaruhi pemesanan. Nah, yang dikutip adalah Usamah Bati, ekonom S&P Global Market Intelligence. Jadi itu beritanya. Nah, saya ingin mengajak melihat gambarnya ya selama 3 tahun terakhir. Tapi ini saya ambil dari Trading Economics yang mengutip S&P, jadi angkanya dari S&P. Kalau kita lihat ini yang bulan Maret itu memang turun tajam dari Februari. Dan kalau dilihat ini juga, Maret ini yang terendah sejak bulan April ya, Agustus. Jadi beberapa bulan ini yang terendah. Satu. Yang kedua, angka ini juga dibandingkan Maret tahun-tahun sebelumnya juga yang terendah. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini ya. Nah, ini terendah.
Jadi ini saya kira harus menjadi warning ya. Kalau kemarin Menteri Keuangan mengatakan ini PMI ini merupakan salah satu indikator ekonomi masih baik. Nah sekarang ini berarti kan warningnya ekonomi sedang memburuk kan. Lalu apakah ketika diberi data ini jadi tidak dipakai? Jadi saya ingatkan kanal ini pernah membacakan berita yang bersumber dari Pak Purbaya yang membantah kritik salah seorang ekonom disebut nama waktu itu, yang menurut dia tidak berdasar data-data bahwa ekonomi memburuk. Nah ekonomi itu membaik, antara lain disebut soal ini PMI dari S&P ini ya. Nah sekarang ketika PMI-nya ini memburuk, apakah ini harus menjadi peringatan buat Pak Menteri dan juga seluruh pemerintahan ya, bahwa ini kondisinya mulai memburuk. Saya ulangi, 50,1 itu masih ekspansif, tipis ya, bisa dikatakan netral. Tetapi dia merosot jauh dari Februari. Satu ya, yang kedua ini terendah sejak Agustus 2025, kan ini per bulan ya. Dan untuk ukuran Maret ini terendah selama beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan peringatan seperti ini segera disikapi dengan komunikasi kebijakan yang lebih wise, lebih bijak. Di satu sisi, di sisi lain memang juga menjadi perhatian untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih konkret, yang lebih konsisten, dan menimbang tidak hanya kekinian, tapi ke depan 6 bulan, setahun yang akan datang, dan yang paling penting apa dampaknya kepada rakyat Indonesia. Itu harus menjadi pertimbangan utama. Tadi kan sudah disebut-sebut salah satu dampaknya adalah terkait dengan soal penyerapan tenaga kerja. Mudah-mudahan hal-hal ini lebih diperhatikan oleh pemerintah.